Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi. Di video kali ini karena ada request dari teman-teman untuk membahas seputar saham. Jadi saya akan membuatkan video khusus yang kita akan membahas dan sharing perihal saham. Tentunya kita akan mempelajari atau membahas saham ini benar-benar dari awal atau dari nol ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa atau sudah pernah bertransaksi di bursa saham, saya rasa video ini sudah. Ya, tapi kalau mau nonton silahkan saja ya teman-temannya, karena kita di sini sifatnya sharing bersama dan belajar bersama. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke video ya, karena ini juga video pertama yang kita bahas atau sharing perihal saham. Jadi sebelum kita bertransaksi saham, tentu kita harus seperti apa ya? Ibarat kata kita ingin membeli sesuatu atau membuka apapun atau melakukan sesuatu, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi menurut saya sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman sendiri bisa sharing di bawah dengan caranya komen saja ya teman-temannya. Oke, jadi hal pertama yang sebelum kita melakukan transaksi kan tentu kita harus membuka rekening efek ya teman-temannya. Rekening efek inilah yang digunakan untuk bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk membuka rekening ini tentu kita membutuhkan perusahaan sekuritas. Nah, saya mengambil beberapa poin penting yang menurut saya bagi teman-teman yang baru mau memulai bertransaksi saham. Apa saja itu? Yang pertama, kalau menurut saya pribadi, bagi teman-teman yang baru pertama kali atau benar-benar nol dan pemula ya teman-teman ya, saya harap teman-teman mempunyai istilahnya kalau membuka suatu rekening efek atau rekening saham itu perusahaan sekuritasnya kalau bisa ada di kota atau di daerah tempat tinggal teman-teman ya. Jadi kalau ada kendala ataupun mau mendaftarkan rekening teman-teman itu kita ada kantor fisik, jadi ada marketingnya, ada staffnya yang dapat membantu kita. Memang belakangan ini semua perusahaan sekuritas sudah menawarkan jasa online untuk melakukan daftar rekening efek. Tapi saya pribadi untuk teman-teman yang baru pertama kali mulai atau baru pertama kali ingin bertransaksi saham, sebaiknya mencari perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada cabangnya di daerah teman-teman ya. Jadi kan enak kalau misalnya teman-teman mau buka rekening efek, nanti ada yang bantuin kan, dibanding online kan teman-teman nanti pertama mungkin bingung teman-teman ya. Kalau ada yang bantuin dan kita langsung bisa tatap muka ngomong kan, kita jadi juga lebih enak ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk misalnya ada yang bingung perihal aplikasinya atau cara bertransaksinya kan juga ada staff yang dapat mengajarinya seperti itu teman-teman. Jadi itu merupakan poin pertama yang menurut saya pribadi bagi teman-teman yang memang baru pertama kali ingin melakukan transaksi saham, itu adalah poin yang cukup penting menurut saya teman-teman. Tapi bagi yang sudah familiar ya buka secara online itu juga nggak masalah teman-teman. Ya, oke. Jadi udah sekian gitu aja. Belum, masih ada poin yang kedua. Tenang teman-teman, poinnya ada 1 sampai 100 ya. Jadi yang mau bikin kopi silahkan, kalau nggak ketiduran di poin ke 97 98 ya syukur-syukur aja. Tenang saja teman-teman ya. Video ini masih panjang. Oh enggak, kita bahas singkat padat dan jelas. Sebelum mata ini sudah berpeduk, semua sudah beres ya teman-teman. Oke, jadi di poin kedua, menurut saya bagi teman-teman yang ingin memulai, kita kan tahu untuk dana masing-masing orang itu mempunyai apa ya, masing-masing standar ya teman-teman ya. Maka pilihlah sekuritas yang minimal depositnya atau minimal pembukaan rekeningnya sesuai dengan budget teman-teman. Setahu saya sekarang pilihannya banyak. Dulu minimal store-nya tuh minimal 20 juta. Sekarang sudah ada yang mulai dari 100 juta. 100 juta pula. Kalau 100 juta juga makin pusing ya teman-teman ya. Maksudnya 100 ribu, habis itu ada 1 juta, mungkin 2 juta. Bahkan ada beberapa sekuritas yang menawarkan ya maksudnya dia ada dulu ya, ada kan, sekarang kan kalau lagi corona mungkin udah nggak ada lagi. Saya pernah ikut event ya seperti itu teman-temannya di itu suatu sekuritas yang selenggarakan itu, kita membayar tiket masuknya itu sekitaran 200 ribu atau 150 ribu, dan rekening dana kita sudah dibuatkan oleh perusahaan sekuritas itu beserta ada saldo di dalamnya, yaitu uang pendaftaran yang kita masukkan tadi, seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut saya poin kedua yang penting adalah teman-teman juga boleh cross check, recheck ya teman-teman, perusahaan sekuritasnya, tanya minimal depositnya berapa ya gitu. Nanti bervariasi teman-teman, ada yang 100 ribu, mungkin ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta teman-teman, seperti itu. Jadi itu menurut saya poin kedua yang cukup penting bagi teman-teman sebelum ya kita membuka. Kan tadi kantornya dulu ya, habis itu kita lihat minimal depositnya berapa sih teman-teman untuk membuka rekening. Tapi teman-teman nggak perlu takut ya teman-teman ya. Ini kalau untuk depositnya, contoh ya teman-teman ya, saya sendiri kan
ada akun di Mirae, itu depositnya minimalnya 10 juta ya. Ketika kita melakukan pembukaan rekening, kita deposit ke rekening Dana kita ya teman-teman ya. Rekening Dana, ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau di perusahaan efek, teman-teman harus tahu. Jadi jangan sekalipun mentransferkan dana ke rekening siapapun ya untuk pembukaan rekening efek ya teman-teman. Karena sekarang sudah rekening dana investor, rekening dana atau apa istilahnya RDN itu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau singkatan saya salah. Intinya rekening ini nanti dibuatkan khusus teman-teman dengan atas nama teman-teman masing-masing ya pribadi. Contoh nama saya Erik ya. Nanti dibikinkan rekening lagi namanya juga Erik, itu khusus rekening transfer atau transaksi saham teman-teman. Jadi nanti semua dana itu beli jual saham itu memotongnya di sana ya. Jadi kalau ada yang bilang oh transfer ke sini ya atas nama Asep ya, jangan teman-teman ya teman-teman, kecuali teman-teman namanya Asep juga ya. Jadi rekening dana itu akan terbentuk sesuai dengan nama kita masing-masing. Nah nanti transfer di situ. Balik lagi yang tadi minimal deposit 10 juta itu. Jadi ketika nanti rekening efeknya udah jadi, rekening dananya udah ada, nanti kita kan transfer nih minimal depositnya 10 juta ke rekening dananya. Itu bukan berarti deposit awal yang kita lakukan itu harus kita belanjakan semua saham. Enggak kayak gitu teman-teman. Jadi minimal deposit itu hanya mungkin ya sebagai awalnya aja. Ketika ingin bertransaksi saham itu nanti tergantung lagi dengan teman-teman mau beli sahamnya apa, sahamnya harganya berapa jumlah lotnya, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti minimal deposit itu harus dihabiskan ketika rekening dibuka. Enggak. Kebebasan teman-teman masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu poin kedua yang menurut saya penting yang bisa dijadikan pertimbangan bagi teman-teman. Kemudian poin keberapa sekarang? 333 ya. Oh bukan, poin yang ketiga. Menurut saya yang tidak cukup kalah penting itu adalah fee transaksi, teman-teman. Ya, fee transaksi di sini itu berkisar biasanya beli 0,2, jualnya 0,3. Jual pasti ditambah 0,1% itu karena ada pajak penjualannya ya, teman-teman ya. Jadi setiap transaksi di saham itu sudah dikenakan pajak ya, teman-teman ya. Jadi misalnya contoh kalau kasus saya sendiri, saya memang ada di sekuritas Panin, iPod, dan Mirae. Jadi saya ambil contoh di Mirae itu fee-nya 0,15% dan 0,25%. 0,15% itu ketika pembelian, 0,25% ketika penjualan ya teman-teman ya. Di video kali ini saya tidak menjelaskan atau men-sharing terlalu rinci perihal pembelian dan penjualan. Ini merupakan langkah-langkah awal yang menjadi pertimbangan untuk pembukaan rekening efek saja teman-teman ya. Jadi ingat, jadi teman-teman kayak fee-nya berapa sih? Oh fee kita paling murah tuh bos, coba saja. Iya berapa fee-nya? 10% sama 20%. Oh, nah itu jangan teman-teman, karena range fee untuk transaksi di bursa efek sekarang sudah sangat kecil. Range-nya di sekitar mungkin di sekitaran 0,1 sampai 0,2 atau 3 itu untuk pembelian, dan untuk penjualannya di 0,2 sampai 0,5 ya mungkin ya teman-teman ya, dengan tanda kutip. Misalnya contoh dana yang kita depositkan lebih gede, contoh 100 juta, 500 juta, mungkin kita bisa negosiasi fee transaksi kita. Dan ada beberapa sekuritas yang menawarkan apabila kita bertransaksi harian, beli hari itu, jual hari itu juga, fee-nya bisa lebih murah lagi. Contohnya teman-teman ya, dari 0,15 belinya bisa jadi 0,1 ya, jualnya 0,25 bisa jadi 0,2 turun lagi. Itu apabila ada transaksi langsung sekaligus di hari yang sama. Jadi itu juga bisa ditanyakan teman-teman untuk poin ketiga ini. Fee-nya berapa ya? Ada fitur untuk day trade ya, biasa istilahnya seperti itu ya, fee day trade atau fee trading hariannya seperti apa itu teman-teman. Tapi teman-teman juga harus memastikan ada nggak minimal pembelian untuk per hari atau per bulannya. Yang ini yang akan menyangkut ke poin keempat sih sebenarnya teman-teman, yaitu adalah poin dimana aplikasi teman-teman, seperti itu, aplikasi. Karena menurut saya cukup penting. Tapi sebelum masuk ke ini, jadi ingat ya teman-teman ya, saya dulu ya teman-teman ya, tapi sekarang saya lihat di beberapa sekuritas sudah meniadakannya ya teman-teman ya. Dulu kalau kita transaksi di nominal kurang dari berapa, biasanya fee-nya agak lebih mahal atau ada minimum fee. Contoh minimum fee 20.000 atau 30.000. Jadi kalau kita hanya belinya dikit-dikit 500.000, 600.000, kita tetap kena cas fee 20.000. Itu juga teman-teman harus tanyakan ke sekuritas, ada nggak minimum fee untuk perharinya. Sebaiknya kita milih yang nggak ada teman-teman ya, karena sekarang banyak sekuritas jadi pilihannya banyak. Pilih yang nggak ada minimum fee-nya. Jadi misalnya contohnya teman-teman hari itu hanya beli 600.000, 500.000 atau hanya 100.000, ya fee belinya hanya 0,15% atau 0,2% begitu teman-teman.
takutnya ini nanti kalau ada fee-nya minimal 20.000, kalau teman-teman belinya 100.000, kenanya fee-nya 20.000 minimal, 100.000 ya fee-nya 20%, kan mahal sekali ya teman-teman ya. Jadi ingat, ditanya ya teman-teman ya, fee-nya berapa, ada nggak fee untuk day trade-nya, kemudian apakah ada minimum fee untuk transaksinya. Baiknya minimum fee-nya nggak ada ya teman-teman ya. Oke, sip sampai segitu. Oke, kita masuk ke poin yang keempat teman-teman. Poin yang keempat yang menurut saya tidak kalah penting adalah aplikasinya teman-teman. Aplikasi online-nya tuh seperti apa teman-teman? Harus sesuai kebutuhan dan fitur teman-teman masing-masing. Saya sendiri membuka rekening efek di Mirai itu karena saya membutuhkan fitur otomatis trade-nya, yaitu saya bisa ngatur. Jadi saya mau belinya di tanggal berapa, contoh saya besok hanya mau beli di harga ini, habis itu dia fiturnya tuh dimatikan. Kemudian apabila saya mempunyai saham, saya mau jualnya di sini, saya bisa bikin range waktunya selama 1 minggu, seperti itu teman-teman. Fitur-fitur ini balik lagi ke teman-teman, kebutuhan teman-teman seperti apa. Dan yang paling ingin saya garis bawahi adalah ada teman-teman yang nge-share kepada saya, dia menggunakan suatu sekuritas, kita sebut nama aja nggak apa-apa ya teman-temannya, karena ini hanya sharing kan ya teman-temannya. Itu juga saya ada sekuritasnya, itu sekuritas iPod ya teman-teman ya. Di sana kalau belum ada perubahan ya teman-teman ya, mohon maaf ya kalau misalnya saya ada salah, karena terakhir kali saya bertransaksi di iPod itu ada minimum per bulannya harus bertransaksi berapa agar kita mendapatkan data real time ya teman-teman. Ingat, data real time. Nanti ini akan menurut saya cukup efek ya bagi saya pribadi, karena saya pembelian penjualan sahamnya nggak terlalu gede, saya jadinya nggak bisa dapat data real time market ya teman-teman ya. Contoh ada delaynya gitu teman-teman, contoh harganya data live marketnya sekarang sudah contoh ya pukul 10 pagi, mungkin kita ada delay 5 menit, kita baru punya pukul 09.55 yaitu live marketnya, tapi untuk transaksinya tetap di harga live-nya seperti itu teman-teman. Nanti akan dijelaskan mungkin di video-video selanjutnya. Yang penting poin keempat ini teman-teman harus ngerti ya teman-teman ya. Aplikasinya seperti apa sih? Apakah user friendly ya teman-teman ya? Sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan fitur-fiturnya. Jadi enak dipakai, nyaman digunakan juga. Ya jangan beli yang unlimited banget waktu buka aja Pak. Bursa udah buka jam 9, dia jam 9.15 baru bisa kebuka kan. Waduh, kita kehilangan momennya seperti itu ya teman-teman ya. Orang udah pada lari, kita baru pakai celana, kan susah juga ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi menurut saya itu saja sih ya yang penting sebelum kita terjun ke trading atau investasi saham. Beberapa poin penting sebelum pembukaan rekening, yaitu ini merupakan mungkin pemilihan sekuritas ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan poin-poin yang menurut saya bisa dijadikan pertimbangan bagi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai istilahnya ada saran ataupun ada yang ingin ditanyakan, request perihal saham, komen saja di bawah. Mungkin karena di video-video berikutnya saya akan membahas seputar saham dulu, karena ini juga request dari teman-teman untuk membahas saham ya teman-teman ya. Awalnya saya ingin bikin live, tapi karena peralatan yang tidak memadai sehingga saya merekamnya seperti biasa saja. Teman-teman. Oke. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah like, subscribe, komen apapun yang ingin di request, bingung, dan apabila ada pertanyaan langsung saja ya teman-teman ya. Dan tetap mensupport dan mendukung saya hingga video ini tercipta. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,